Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Vivit Fitra Nadia SPD. Kalian bisa memanggil Ibu Vivit. Hari ini kita akan belajar materi pertama, yaitu tentang informasi dalam tabel dan grafik. Sebelum ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar membaca tabel dan grafik. Kedua, menentukan pokok-pokok informasi dalam tabel dan grafik. Dan yang ketiga, menguraikan isi tabel dan grafik. Mengapa harus ada tabel dan grafik? Tabel dan grafik dapat menunjukkan fakta dengan jelas. Selain itu, dapat menghemat waktu pembaca karena tabel dan grafik mempercepat komunikasi penulis kepada pembaca. Adanya tabel dan grafik sebagai alat bantu visual dapat dijadikan sesuatu yang menarik dan efektif serta bermanfaat. Adanya informasi yang terkandung dalam tabel dan grafik dapat memudahkan untuk lebih mengerti pokok informasi dan hal-hal penting pada suatu bacaan. Nah, dengan demikian, informasi dalam sebuah bacaan menjadi semakin lengkap. Makanya, pada bab ini kita akan mempelajari tentang tabel dan grafik. Pembahasan yang pertama yaitu materi tentang tabel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI tahun 2008, dijelaskan bahwa tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah besar data informasi yang biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak dan dibaca. Nah, berarti biasanya tabel itu ada angka, ada kata-kata yang tersusun ke bawah ya. Nah, dalam membaca tabel, kita harus memperhatikan bagian lajur dan deret untuk memperoleh data yang akurat. Nah, berikut ini adalah contoh dari tabel. Ini merupakan tabel daftar kelas ya. Ini ada kelas, ada bulan apa saja, di sana ada kelas 10, 11, 12. Nah, ini yang kotak-kotak tersusun ke bawah seperti ini disebut dengan tabel. Kita akan membahas materi tentang grafik. Yang pertama dari pengertian grafik. Grafik adalah gambaran pasang surut suatu keadaan yang melukiskan dengan garis dan gambar. Berarti kalau grafik berbeda dengan tabel ya. Tabel tadi ada kata dan angka yang tersusun ke bawah, tetapi kalau grafik dia ada garisnya seperti melukiskan suatu keadaan. Nah, data-data dari tabel dapat dibuat menjadi bentuk grafik sehingga terlihat jelas gambaran tentang data tersebut. Nah, yang pertama yaitu grafik balok atau grafik batang, dan bentuk yang kedua yaitu grafik garis. Bentuk grafik yang pertama yaitu grafik balok atau grafik batang. Pengertian dari grafik balok atau grafik batang adalah grafik yang dalam penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Grafik ini dikenal dengan sebutan histogram. Nah, ini dia contoh dari grafik balok atau grafik batang ya. Jadi dia berbentuknya persegi panjang. Seperti ini, beda dengan tadi tabel ya. Bisa diperhatikan di sana gambarnya. Bentuk grafik berikutnya yaitu grafik garis. Pengertian dari grafik garis adalah grafik yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk kurva atau garis. Berikut ini contoh dari grafik garis. Nah, berbeda dengan tadi ya, grafik balok atau batang, dia di sini berupa garis-garis yang menunjukkan angka atau dari suatu data ya. Seperti ini contohnya, bisa dibuat dua bentuk seperti ini boleh.
Berikutnya kita akan membahas tentang kegunaan tabel dan grafik. Tabel dan grafik digunakan untuk menyederhanakan penjelasan, terutama berkaitan dengan data berupa angka-angka. Nah, untuk memahami tabel dan grafik sendiri, dalam sebuah tulisan, pembaca dapat melakukannya dengan membaca intensif. Membaca intensif itu apa sih? Nah, membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat untuk menemukan ide-ide pokok dalam tiap paragraf. Jadi, ini merupakan salah satu cara membaca cepat ya. Dengan membaca intensif ini, kita dapat menemukan perincian dari suatu bacaan sehingga membaca dapat menguasai dan memahami isi teks secara cermat. Oleh karena itu, membaca intensif merupakan salah satu cara untuk memahami informasi yang disampaikan melalui tabel dan grafik. Menurut Sudarso, tahun 2006 halaman 102, informasi yang terkandung dalam tabel dan grafik dapat membantu untuk mengerti pokok-pokok informasi dan hal-hal penting dari apa yang Anda baca. Nah, berikut ini langkah-langkah membaca tabel dan grafik. Yang pertama harus baca judulnya ya. Kemudian kalau sudah membaca judul, baca informasi yang ada di atas, di bawah, dan di sisinya. Kemudian ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel dan grafik itu dengan pertanyaan di mana, seberapa banyak, dan bagaimana terjadi. Yang terakhir, baca tabel dan grafik itu secara menyeluruh. Tetaplah ingat maksud atau tujuannya dan dapatkan keterangannya dalam informasi yang disajikan di sana. Nah, perhatikan contoh tabel berikut ini. Berikut ini adalah contoh tabel dari penjualan buku pelajaran SMA pada tahun 2015. Dari tabel tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut. Judul tabel adalah penjualan buku pelajaran SMA pada tahun 2015. Dengan membaca judul ini, secara sederhana kita dapat memperoleh informasi tentang perkembangan nilai jual buku SMA selama 6 bulan pada tahun 2015. Berdasarkan tabel tersebut, penjualan buku pelajaran terbanyak adalah buku SMA kelas 10 sebanyak 190 pada bulan Januari. Adapun penjualan terendah adalah buku SMA kelas 12 pada bulan Januari. Nah, pada bulan Januari yang terbanyak di kelas 10, yang terendah di kelas 12. Yang ketiga, penjualan buku SMA kelas 10 mengalami penurunan setiap bulannya. Nah, jika kita lihat ya dari bulan Januari sampai bulan Juni, di sana angkanya menurun untuk penjualan buku kelas 10. Sedangkan penjualan buku SMA paling banyak pada bulan Januari untuk semua kelas. Nah, jadi pada bulan Januari itu paling terbanyak dibanding bulan-bulan yang lain untuk semua kelas. Bisa dipahami ya dari isi ini, dari isi tabel tersebut, itu contoh cara membaca sebuah tabel. Berikutnya kita akan membahas tentang menguraikan isi tabel dan grafik. Membaca atau memahami isi sebuah tabel dan grafik dapat dilakukan dengan mengubah tabel dan grafik ke dalam bentuk kalimat atau uraian. Berikut ini langkah-langkah untuk mengubah penjelasan dalam tabel dan grafik menjadi uraian naratif. Yang pertama, kita harus memahami isi tabel dan grafiknya, kemudian buat tiap informasi yang didapat menjadi kalimat. Setelah itu, gabungkan tiap kalimat menjadi paragraf. Kemukakan kembali isi tabel dan grafik tersebut secara lisan dan tertulis. Nah, mengubah tabel dan grafik ke dalam kalimat berarti menerjemahkan gambar menjadi kalimat, sehingga akan lebih mudah dipahami. Berikut ini contoh menguraikan isi tabel dan grafik. Judulnya yaitu hasil penjualan toko sepatu online Berkah pada Juli sampai dengan Desember 2015. Dari tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan terbanyak terjadi pada Desember. Nah, dilihat ya. Dilihat dan bandingkan dari bulan-bulan yang lain. Kalau kita perhatikan di sini jumlah penjualan terbanyak yaitu pada bulan Desember, yaitu sebanyak 425 pasang sepatu. Jumlah penjualan terendah pada Agustus yaitu sebanyak 295 pasang sepatu. Nah, kita perhatikan di sana paling terendah ya kalau dijumlahkan yaitu bulan Agustus. Yang ketiga, sepatu olahraga menjadi sepatu yang paling banyak terjual,
yaitu sebanyak 845 pasang sepatu. Nanti kalau kita jumlahkan, ini paling terbanyak yaitu sepatu olahraga. Yang keempat, pada Desember, sepatu wanita menjadi sepatu yang paling banyak terjual, yaitu sebanyak 170 pasang sepatu. Nah, kita lihat di bulan Desember, betul ya, yang paling banyak di sana terjualnya yaitu sepatu wanita. Dan yang terakhir, yang kelima, sepatu pria menjadi sepatu yang paling sedikit terjual, yaitu sebanyak 610 pasang sepatu. Nah, ini kalau kita jumlahkan nih, yang paling sedikit yaitu penjualan dari sepatu pria. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa video ini kalian like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum.